Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Citrasono, Bapak Bambang Cahyono SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu serta staf karyawan SDN Citrasono. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Andriani CGB Angkatan 11. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, pemaparan materi oleh CGB. Dan yang keempat adalah penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Citrasono, yang saya banggakan calon guru penggerak angkatan 11 Andriani SPD yang pada saat ini akan mengadakan proses diseminasi modul 1.4. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayah inayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Selanjutnya merupakan suatu kebahagiaan tersendiri, kebanggaan tersendiri bagi kita di SD Citrasono ini. Salah satu anggota dari guru kita Andriani SPD bisa mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 sehingga di kemudian hari akan memotivasi teman-teman semuanya untuk mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-12. Ya. Diseminasi, jadi mohon untuk semuanya untuk dipahami, diseminasi akan berbeda dengan sosialisasi. Kalau sosialisasi kita hanya akan memberikan atau mensosialisasikan sesuatu, tetapi kalau diseminasi kita akan mendengarkan seluruh proses dari cara sampai hasil nanti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, dan hasil dari ini saya harapkan akan bisa kita manfaatkan demi kemajuan SD kita. Jadi sehingga nanti teman-teman semuanya yang sudah waktunya akan bisa mengikuti calon guru penggerak ini dengan semangat, karena jangan sampai kita sebelum kita melangkah kita sudah a priori terhadap program guru penggerak. Harapan pemerintah semua guru yang ada di Indonesia menjadi guru penggerak. Jadi nanti jangan sampai kita menunda waktu, sekali kita ada kesempatan kita masuk, karena persaingan kita juga sangat tinggi. Kemudian di samping itu kita juga mumpung pemerintah masih memprioritaskan guru penggerak dengan alokasi dana yang dari kita masih nol, karena tahun-tahun selanjutnya kemungkinan guru penggerak akan dikenakan suatu biaya perkuliahan. Jadi jangan sampai kita besok karep tetapi sudah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jadi itu yang kami harapkan, diseminasi ini nanti kita ikuti dari awal sampai akhir, kita manfaatkan, karena memang diseminasi ini seharusnya memang untuk
semua guru, tetapi karena sesuatu hal tugas yang tidak bisa ditinggalkan hanya bisa diikuti dari sebagian guru, sehingga nanti kita bisa memberikan apresiasi yang baik terhadap calon guru penggerak ini. Demikian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak Kepala Sekolah dan terima kasih juga semangatnya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh CGB Ibu Adriani SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih sekali untuk teman-teman hebat luar biasa dari SD Negeri Citrasono yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan pada siang hari ini. Di sini adalah merupakan salah satu tugas dari CGB, yaitu mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah. Untuk beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Menurut KHD, tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik di sini, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap anak itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Mereka mempunyai bakat dan minat yang tidak bisa kita samaratakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi sekolah itu bisa kita ibaratkan sebagai tanah. Jadi kita itu bisa memupuknya supaya menghasilkan bibit-bibit dari benih yang sudah ada, itu bisa menghasilkan bibit-bibit yang sudah berkualitas. Apakah tanggung jawab sebagai guru? Nah, di sini akan saya sampaikan tanggung jawab kita sebagai guru itu sebenarnya apa? Yang pertama adalah menciptakan suatu lingkungan positif. Di sini cara menciptakan suatu lingkungan positif yaitu adalah dengan warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Dari warga sekolah yang sudah menciptakan kondisi seperti ini, maka akan tercipta suatu kebiasaan-kebiasaan baik dan menghasilkan karakter-karakter baik warga sekolah. Nah, di sini budaya positif itu akan tercapai. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid,
Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol, sehingga usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi ini tidak tepat, karena banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Jadi mungkin yang selama ini kita lakukan adalah ini, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua sebenarnya belum tepat, karena setiap orang itu memiliki hak kebebasan. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership di tahun 1991 mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi harapan kami di sini setelah proses diseminasi ini, dari pemikiran-pemikiran kita yang tadinya mungkin awam tentang budaya positif dan lain-lain, kita bisa belajar bersama untuk bisa menerapkan apa yang bisa kita laksanakan untuk kemajuan sekolah kita. Selanjutnya, untuk stimulus respon dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi wajar kalau setiap orang itu mempunyai pendapat atau mempunyai pandangan yang berbeda akan sesuatu hal. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol dijelaskan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Untuk selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Apakah makna dari disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, hal ini yang mungkin sudah biasa kita lakukan. Jadi anak itu harus nurut sama peraturan yang telah kita buat. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri
untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri, bukan ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suatu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Di sini ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Juga ada 9 pilar karakter. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, berkepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Sedangkan IPU Primary Years Program atau PYP adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi, yang pertama yaitu teori motivasi. Teori motivasi, mari kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Mari kita renungkan ke diri kita sendiri-sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Sebagai contoh, misalkan kita sendiri sebagai seorang guru, kita berangkat sebelum pukul 7 karena itu merupakan sudah menjadi sebuah ketentuan ataupun disiplin. Kenapa kok kita itu berangkat sebelum pukul 7? Apa motivasi kita kok kita itu berangkat sebelum pukul 7? Kenapa kok kita tidak jam 7 lebih atau selanjutnya? Motivasinya itu apa? Mari kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Apakah itu memang karena kita ingin menghargai diri kita sendiri, atau karena kita ingin mendapatkan penghargaan dari atasan, entah itu dari atasan atau dari rekan, atau ada motivasi lain yang menjadi latar belakang kita untuk melakukan sesuatu? Mari kita renungkan bersama-sama. Kenapa kita kok melakukan sesuatu hal tersebut? Karena di sini kita akan belajar tentang teori motivasi, yaitu nanti ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik juga. Motivasi perilaku manusia, nah dari bahan renungan tadi, menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang menjadi dasar atau menjadi latar belakang dari perilaku yang Bapak Ibu lakukan? Yang pertama adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang kedua adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi misalkan kita bayangkan murid kita, misalkan mereka masuk di dalam kelas, kemudian mereka tertib. Nah, nanti kalau tidak tertib pasti dihukum sama bu guru. Nah, itu adalah termasuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau juga misalkan anak kita, murid kita mengerjakan PR tepat waktu, kemudian mereka
mengumpulkan tugas tepat waktu. Oh, biar aku tuh bisa dipuji sama bu guru, biar dapat bintang misalnya. Nah, itu termasuk dalam untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian tingkat dari motivasi yang tertinggi yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi sering saya sampaikan bahwa untuk menghasilkan jati diri kita itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi misalkan ada kita semuanya, semoga kita punya motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Jadi tidak hanya untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan atau hanya untuk menghindari sebuah hukuman. Sekarang, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Saya mau minta tanggapan dari rekan saya, Bu Ana. Menurut Anda, selama ini menurut pengamatan kita, anak-anak itu melakukan sesuatu itu yang paling mendasari itu yang mana? Yang paling mendasari motivasi mereka itu yang mana? Apakah yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau mungkin malah murid kita itu sudah memiliki motivasi internal dari diri mereka sendiri bahwa mereka ingin menghargai diri mereka sendiri? Kalau menurut saya dari pengamatan selama ini, siswa itu datang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari guru. Baik, jadi masih ada motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari guru. Saya mau minta pendapat lainnya lagi, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah kita, bukan tentang murid, tapi tentang Bapak dan Ibu Guru. Menurut Bapak, kira-kira motivasi perilaku dari kami itu motivasi yang mana, Pak? Terima kasih Bu Andri yang sudah memberikan waktu untuk menjebak saya selaku perbincangan yang kalau diperbincangkan tidak akan nyaman. Jadi yang pertama, orang pergi dari rumah pasti punya motivasi. Semua orang keluar dari rumah pasti punya motivasi. Yang pertama, kemungkinan karena di rumah tidak nyaman. Tetapi itu hanya kemungkinan kecil. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Guru mempunyai tanggung jawab yang saya tidak akan berbicara semuanya negatif, karena Bapak Ibu Guru juga sudah terdidik dan dididik menjadi seorang pendidik itu tidak sebentar. Jadi saya kira motivasi karena kewajiban kita dengan hak dan kewajiban untuk kalau tadi sudah dituliskan di atas sebagai pamong. Jadi kalau yang namanya pamong itu harus ngomong dari istilahnya dari melek motor sampai meremotor. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan juga untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau berangkat siang masuk ke kantor sudah berbeda. Artinya kalau kita berangkat siang itu kita sudah tidak nyaman sendiri. Entah itu temannya ada yang guyon atau tidak, tapi kita kalau teman kita sudah, berarti ini faktor intrinsik ya. Riko Dewi. Yang keempat, karena kita juga mempunyai imbalan. Jadi jangan sampai faktor dari luar ini, jangan sampai merasa bahwa ada istilah halal dibayar. Nah itu yang faktor yang sangat tidak baik.
karena semuanya juga mempunyai hak dan kewajiban. Jadi saya garis bawahi, satu tadi ada dari dalam karena permasalahan di rumah, entah itu dengan siapa juga kita juga tidak bisa menerka. Yang kedua ketidaknyamanan dan yang ketiga tanggung jawab. Jadi tidak bisa, kalau menurut saya tidak bisa 1-2 orang itu atau 10 orang itu akan mempunyai permasalahan yang sama. Masing-masing punya permasalahan sendiri dan mungkin kalau sebagian besarnya, kalau saya boleh ngomong, ketidaknyamanan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas tanggapannya dari Bapak Sekolah kita. Kita kasih aplaus dulu semuanya. Sedikit banyak tadi itu menumbuhkan kesadaran kepada kita semua bahwa kita itu harus melaksanakan sesuatu itu dengan untuk menghargai diri kita sendiri. Untuk selanjutnya, strategi apa yang selama ini sudah kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid. Jadi mungkin saya mau minta pendapatnya dari keseharian kita di lingkungan sekolah, itu strategi apa sih yang bisa kita tanamkan untuk bisa menumbuhkan disiplin disiplin positif pada murid-murid dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita. Mohon tanggapannya kepada Ibu Lita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Andri. Mungkin untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid ini kita bisa, salah satunya ya Bu Andri ya, itu kita bisa menyusun bersama-sama berupa keyakinan kelas seperti itu Bu Andri. Jadi kalau sebelumnya ya, dulu-dulu itu ada kesepakatan kelas. Nah, jadi dari kesepakatan itu bahasa-bahasanya itu lebih diperhalus. Jadi kita menggunakan bahasa yang istilahnya lebih positif seperti itu, sehingga dalam penyusunan keyakinan kelas ini melibatkan semua anak-anak. Jadi ada guru dengan anak-anak seperti itu Bu Andri. Jadi kita menyusun keyakinan kelas dan dimohon untuk semua anak-anak itu bisa meyakini dari beberapa keyakinan kelas yang akan ditentukan seperti itu. Jadi dari keyakinan kelas tersebut anak-anak bisa lebih menumbuhkan itu tadi disiplin positif. Jadi dia akan terbiasa melakukan segala sesuatu karena dengan kesadaran dirinya, bukan karena tadi faktor eksternal seperti itu. Dan mungkin dari keyakinan kelas tersebut akan lebih berhasil dalam menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali. Saya garis bawahi di sini dari tanggapan Ibu Lita bahwa kita perlu menyusun sebuah keyakinan kelas. Jadi kalau dulu itu antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita bisa menyusunnya bersama-sama dengan mendengarkan pendapat dari semua murid, kemudian nanti kita sepakati keyakinan kelas apa yang akan kita laksanakan di kelasnya masing-masing, dan dari keyakinan yang mereka buat sendiri itu mereka akan menjadi sadar melakukan dengan sepenuh hati apa yang sudah menjadi keyakinan mereka tanpa adanya faktor motivasi untuk terhindar dari hukuman. Di sini akan kami paparkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman mungkin yang saat ini masih kita sering lakukan kepada anak-anak itu adalah hukuman ya. Hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalkan anak tidak membawa buku pelajaran, nanti secara tiba-tiba Bapak Ibu guru berdiri di depan, angkat kaki dan pegang telinga. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sudah ada kesepakatan antara kita sebagai guru dan murid
akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi misalkan anak tidak memakai sepatu warna hitam, padahal saat pramuka wajib memakai sepatu warna hitam. Terus kemudian anak langsung disuruh push up 10 kali sebagai hukuman bahwa dia telah melanggar aturan. Nah, itu contoh hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi di sini sudah sangat jelas sekali. Jadi kalau hukuman itu kayak seolah-olah itu hanya kewenangan guru saja yang bisa memberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak itu sudah dilibatkan dalam perencanaan konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan suatu pelanggaran atau tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan sekolah. Kemudian hukuman bersifat satu arah, sedangkan konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk waktu jangka pendek. Jadi ketika hukuman itu mereka benar-benar ada rasa ketidaknyamanan dari mereka mendapatkan hukuman tersebut, sedangkan konsekuensi itu hanya bersifat sementara. Murid akan merasakan ketidaknyamanan itu tapi hanya bersifat sementara. Dan hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Contohnya gini, untuk yang fisik tadi misalkan langsung push up di depan teman-teman. Untuk yang psikis mungkin anak dibuat malu seperti ayo maju ke depan, angkat kaki, pegang telinga atau nyanyi di depan yang semua teman-temannya itu melihat. Itu akan menimbulkan down tersendiri kepada murid tersebut. Sedangkan konsekuensi, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi ada kawalan tertentu, misalkan murid melakukan sebuah pelanggaran itu, guru itu selalu memonitor murid tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Alficon atau Punish by Reward 1993 dalam wawancara SCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Hasil pengamatan bahwa hukuman tadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan motivasi dalam diri atau intrinsik. Jadi ini saya kasih contoh misalkan untuk penghargaan merusak hubungan. Misalkan di sini saya memberikan suatu penghargaan, ada murid si A dan B. Ketika si A melakukan suatu tindakan yang positif dan saya sebagai guru itu sangat memuji si A dengan membandingkan si B. Si A saya bandingkan dengan si B, tapi penghargaan itu saya berikan kepada si A. Nah, nanti bisa jadi hubungan si A dan si B itu akan menjadi rusak karena penghargaan tersebut. Jadi ada mungkin timbul rasa marah, rasa jengkel dari murid kita yang si B karena si A yang terlalu diberikan penghargaan oleh gurunya. Itu adalah contoh dari penghargaan yang merusak hubungan. Selanjutnya kita akan belajar bersama-sama tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi di sini adalah dari hasil pencarian, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membantu evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lainnya yaitu
kalau restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi untuk restitusi ini adalah tingkatan tertinggi. Jadi setelah hukuman itu yang sangat rendah sekali ya, yang diharapkan untuk saat ini itu sudah tidak kita lakukan lagi. Kemudian konsekuensi dan yang restitusi. Seperti yang sudah kita ketahui tadi di depan bahwa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, dan sekarang perbedaan antara keduanya dengan restitusi. Di restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi untuk proses di restitusi ini murid itu kita arahkan, kita bimbing untuk bisa menemukan karakternya kembali. Jadi murid itu tidak selalu salah. Proses kolaboratif yang melibatkan murid untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah. Misal mereka sudah melakukan pelanggaran apa dan mereka itu kita tuntun, kita yakinkan untuk bisa lebih baik lagi dan melakukan tindakan untuk memperbaiki dari kesalahan yang telah mereka buat. Untuk selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang mau menyampaikan pendapatnya, kenapa kok bukan peraturan kelas? Kenapa kok sekarang harus keyakinan kelas? Monggo mungkin dari Bu Sol akan menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau peraturan kelas itu sudah terlalu biasa nih. Sudah sejak dulu itu yang ada adalah peraturan kelas, dan mungkin sekarang berganti bahasa menjadi keyakinan kelas, dan mungkin tidak hanya bahasa saja yang diganti oleh keyakinan kelas, dan juga itu bisa sampai ke hati anak-anak, bahwa anak-anak itu pasti yakin dengan dirinya sendiri untuk menjadi orang yang sukses dengan disiplin kelas itu sendiri. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pendapat lain dari Bu Ana. Mungkin mengapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu peraturan kelas itu sepertinya dibuat oleh guru untuk ditaati oleh semua siswa. Kalau sekarang keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama guru dan siswa. Jadi kalau keyakinan kelas itu yang melaksanakan guru juga siswa. Contoh di kelas 6 misalnya ada keyakinan kelasnya tidak boleh makan saat pelajaran. Nah, guru juga harus seperti itu, menaati. Kalau makan, siswa juga enggak itu loh Bu, kok makan di kelas saat pelajaran? Nah, itu loh, misalnya yang permen, nah itu Bu, kan nggak boleh makan itu. Nah, berarti kan kalau sudah ada keyakinan kelas berarti harus dilaksanakan oleh semua warga satu kelas itu, baik guru maupun siswa. Tapi kalau dulu peraturan kelas itu biasanya yang membuat guru, yang melaksanakan adalah siswanya. Terima kasih sekali, luar biasa sekali untuk teman-teman semuanya. Ya, jadi mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas saja? Seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa keyakinan kelas itu akan menimbulkan disiplin positif yang bisa berasal dari diri murid sendiri. Jadi tidak ada keterpaksaan untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Sedangkan yang dulu itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu guru yang membuat dan orang harus dan siswa itu harus
melakukan apa yang sudah menjadi peraturan kelas. Jadi seolah-olah kalau misalkan mereka melanggar peraturan kelas, ya seperti tadi mereka akan mendapatkan hukuman. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kok ada peraturan tentang seperti ini? Ini masuk dalam kenyamanan dan keselamatan. Begitu juga ketika kita membuat suatu keyakinan di kelas, itu untuk kenyamanan kita bersama sebagai warga kelas. Di sini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu perlu adanya kontribusi dari semua warga sekolah agar hasil dari keyakinan itu secara sadar dan secara motivasi dari dalam diri kita sendiri kita bisa melakukannya tanpa sebuah paksaan. Di sini akan saya sampaikan beberapa prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin untuk teman-teman semua yang belum mempunyai keyakinan kelas, di sini ada prosedur pembentukannya. Yang pertama yaitu curah pendapat. Curah pendapat di sini kita membuka, kita menerima masukan dari murid-murid. Anak-anak, kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kita laksanakan di kelas 5 ini, misalnya seperti itu. Nah, dari beberapa curah pendapat yang sudah disampaikan, kemudian mencatat semua masukan dari masing-masing, dari si A, si B, si C itu kita catat semua. Kemudian yang ketiga adalah mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi misalnya tidak boleh mengejek teman. Nah itu kan masih ada kata tidak boleh mengejek teman. Nah kita bisa menggantinya ke kalimat positif menjadi saling menghargai. Nah seperti itu contohnya. Jadi untuk kalimat-kalimat itu dari yang misalkan tadi tidak mengejek dan segala macam, kita ubah ke yang lebih positif lagi kalimatnya. Misalnya kalimat contohnya saling menghargai, terus misalkan tidak berkata kasar, seperti itu kita bisa ubah ke sopan santun, seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi setelah kita tadi sudah curah pendapat, sudah menuliskan semuanya, kemudian sudah mengubahnya ke kalimat positif dan menemukan nilai-nilai kebajikan yang ada, kemudian kita semua meninjau ulang keyakinan sekolah itu bersama-sama. Setelah itu, setelah kita tinjau ulang, kemudian kita minta pendapat lagi apakah keyakinan sekolah itu sudah disetujui oleh semua warga sekolah. Dan yang terakhir adalah tempel di tempat yang mudah dilihat semua orang. Yang terakhir di sini adalah pastikan untuk menempel keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama tadi di kelas masing-masing. Ya, jangan sampai apa yang sudah menjadi keyakinan kita itu supaya mereka selalu ingat, mereka selalu bisa melaksanakannya, tempel di tempat yang dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian contoh keyakinan kelas di sini ada beberapa di sini. Yang pertama, tolong, maaf, terima kasih, 3 kata ajaib kunci keberhasilan komunikasi. Saling membantu, menghormati, menghargai teman, membuat suasana kelas lebih indah. Dengarkan, fokus dan pahami pelajaran yang diberikan. Selalu menjaga kebersihan, kelasku bersih, kelasku nyaman. Nah, di sini sudah terlihat sekali untuk kalimat-kalimat positifnya. Jadi tidak ada kayak sebuah larangan, tidak ada kalimat-kalimat negatif, tapi kita sudah mengubahnya ke bentuk kalimat-kalimat positif. Datang tepat waktu, aktif di kelas, selalu melakukan dan berusaha yang terbaik. Berkata sopan, bersikap baik, jauh lebih menyenangkan. Ini adalah beberapa contoh dari keyakinan kelas.
Saatnya ada di sini. Apakah Bapak Ibu guru pernah membuat keyakinan kelas? Apakah sudah ada di kelasnya masing-masing? Sudah. Oh sudah, ya bagus sekali. Bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana hasilnya? Bu Okta mungkin sudah ada keyakinan kelas di kelas 2? Oh sudah. Hasilnya bagaimana? Apakah anak-anak itu dengan sadar melaksanakannya keyakinan kelas tersebut? Apakah keyakinan kelas tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama? Oh ya, baik, bagus sekali ya. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada sebuah kasus. Ibu Amber, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Saya ada sebuah kasus di sini seperti yang sudah saya bacakan. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu guru menemukan kasus seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Monggo ada yang mau saling berbagi untuk penyelesaian masalahnya, kira-kira kenapa toh kok Doni itu melakukan hal seperti itu? Dan sebagai seorang guru, terutama wali kelas kita di SD ya, kita itu harus multi talent, harus bisa sebagai guru PP, guru seni, guru mata pelajaran, orang tua dan lain-lain. Apa yang sekiranya akan Bapak dan Ibu lakukan? Mungkin dari Pak Bambang dulu. Monggo, Bapak. Jadi yang namanya tadi sudah disampaikan keyakinan di kelas masing-masing. Ini ada kasus Ibu Ambar sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang namanya Doni yang mengeluhkan sering kali beberapa anak di kelas 2 seringkali meminta makan siang secara paksa. Nah dari keyakinan tadi, Doni diyakinkan bahwa sudah ada kesepakatan kelas. Artinya kalau dia melanggar kesepakatan kelas, dia juga melanggar terhadap dirinya sendiri. Jadi itu yang kita kemukakan karena memang pemahaman tentang anak, keyakinan, kesepakatan dan lain sebagainya kita merupakan suatu beban kita untuk memberitahu bahwa keyakinan itu keyakinan kelas ya sama dengan keyakinan masing-masing individu, sehingga dibangkitkan bahwa kalau kita memaksakan kehendak pada teman yang lain, artinya hal tersebut juga mengingkari kesepakatan dengan dirinya sendiri. Demikian Bu Menteri. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang akan menyampaikan pendapatnya terhadap kasus tersebut. Monggo. Oke. Baik, izin menjawab pertanyaan atau menganalisis studi kasus dari Bu Ambar ini. Jadi Bu Ambar ini bisa, ya tadi yang sudah Bu Andri sampaikan ya, bisa mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang kenapa sih Doni kok bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan dan kita istilahnya apa ya Bu ya, menganalisa. Nah seperti itu kita akan melakukan yang namanya restitusi seperti itu Bu Andri. Dan dari pertanyaan-pertanyaan pancingan kita kepada Doni, nanti kita akan membantu Doni untuk dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi seperti itu Pak Andri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nita atas tanggapannya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan studi kasus ini, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Kita saksikan video berikut ini.
Kita sudah melihat tadi untuk videonya ya. Jadi di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu pasti punya kebutuhan bertahan hidup, dari makan dan lain-lain. Yang kemudian ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu tuh, jadi setiap orang tuh perlu kasih sayang ya. Jadi tidak hanya dari pasangan masing-masing, tetapi juga jadi dari teman, dari rekan, itu kita butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Nah, jadi misalkan di sini orang itu juga butuh kebebasan, anak itu juga butuh kebebasan. Jadi jangan sampai kita mengekang atau misalnya contohnya gini. Jadi misalkan anak saya itu kok bawa mainan. Dulu mungkin saya waktu belum paham itu, ketika temannya ingin meminjam, itu pasti saya minta untuk anak saya itu dipinjemin seperti itu. Padahal si anak kita itu mempertahankan bahwa itu tuh adalah hak miliknya. Jadi kita itu mungkin kurang tepat kalau kita tuh selalu memaksa anak pinjam ke. Nah, padahal dia itu ingin mempertahankan apa yang menjadi haknya. Itu contoh dari kebebasan. Kemudian adalah kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Ya, jadi semua orang tuh pasti butuh bersenang-senang. Entah itu jalan-jalan, piknik dan lain-lain, itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi wajar aja kalau seseorang itu dengan caranya sendiri untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Jadi orang atau manusia itu juga butuh kebutuhan penguasaan. Misalnya seperti ini. Jadi di dalam kelas mereka juga punya kebutuhan untuk menguasai teman yang lain gitu loh. Jadi si A itu akan mencari-cari sebuah tingkah laku yang ketika nanti tuh di situ tuh mereka akan merasa bahwa mereka berkuasa di kelasnya sendiri-sendiri. Untuk yang terakhir yaitu restitusi dan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol yang paling rendah adalah penghukum. Ya, posisi kontrol ini adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Diharapkan kita sebagai guru itu sudah menduduki posisi kontrol di manajer ini. Jadi tidak hanya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, tapi kita diharapkan sudah menjadi manajer untuk anak-anak kita semuanya. Selanjutnya segitiga restitusi, yaitu di sini ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Di sini akan saya berikan salah satu contoh untuk penanganan segitiga restitusi. Jadi di tahap menstabilkan identitas ini kita itu membuat anak itu menjadi orang yang berhasil, tidak hanya gagal. Dan di validasi tindakan yang salah diharapkan kita bisa menanyakan kepada anak apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Dan di menanyakan keyakinan, di sini kita semua bisa memberikan pertanyaan,
Misalnya keyakinan apa yang sudah mereka langgar, kemudian hal apa yang akan mereka lakukan untuk bisa menebus kesalahan tersebut. Mungkin Bapak Ibu guru mau ada yang praktik penerapan segitiga restitusi ketika besok menangani anak-anak kita yang melakukan sebuah pelanggaran. Oke Bu, kalau tidak ada berarti saya mau minta tolong saja Bu Sol. Kita akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Oh, iya, Pak Eko mungkin juga bisa, atau Bu Sol. Oh iya, Bu Sol dulu ya. Nanti kita akan buat 2 kasus. Oke, sini Bu Sol. Jadi ini seolah-olah Bu Sol itu adalah seorang murid. Dia seringkali nakal sama temannya, ya. Dia itu pada waktu istirahat tadi merebut makanan punya Alvin, ya. Kita akan mempraktekkan contoh penerapan segitiga restitusi. Semoga Bapak dan Ibu guru untuk kedepannya kita bisa mempraktikkan segitiga restitusi ini di sekolah kita. Jadi tidak hanya hukuman yang kita terapkan, tapi titik tertinggi yaitu adalah penerapan dari segitiga restitusi. Untuk yang tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini kita bisa menanyakan kepada murid. Nah, di sini kita bisa menanyakan kepada murid ya. Adik Soleka, Bu guru dengar tadi Mas Alvin nangis ya. Kata teman-teman Mas Alvin makanannya direbut sama Mbak Soleka. Apa itu benar? Tadi Mas Alvin nangis katanya bekal makanannya diambil sama Mbak Sol. Iya. Saya cuma minta sedikit kok. Oh, cuma minta sedikit. Ya nggak apa-apa. Semua itu wajar ya. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bu guru dulu juga pernah kok seperti itu. Tapi mungkin Mbak Sol punya alasan kenapa kok merebut makanan itu sama Mas Alvin. Satu saya kurang kok. Oh, uang sakunya kurang, sudah habis. Gak apa-apa. Jadi kata Mbak Sol kan tadi udah merebut makanannya Mas Alvin. Uang sakunya emangnya berapa? 25.000. Cuma 7.000. Oh, cuma 7.000 dan sudah habis. Gak apa-apa. Mbak Sol tahu nggak keyakinan kelas apa yang sudah Mbak langgar? Lupa. Di tembok kita itu kan ada keyakinan kelas, saling menghargai, saling menghormati, kasih sayang. Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati. Saling menghormati ya. Jadi sudah tahu ya keyakinan kelasnya apa yang dilanggar. Kira-kira dari kesalahan Mbak tersebut apa yang mau Mbak lakukan untuk bisa mencerminkan keyakinan kelasnya itu? Ya, saya mau minta maaf sama Alvin, Bu. Ya, minta maaf sama Mas Alvin. Benar mau minta maaf sama Mas Alvin? Iya. Oh iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Maju. Untuk penerapan segitiga restitusi itu seperti itu ya. Jadi kita menstabilkan identitas. Alvin. Oh iya. Oke. Tadi Mbak Sol udah bilang mau minta maaf sama Mas Alvin. Mas Alvin, bisa datang ke sini sebentar Mas Alvin. Mas Alvin tadi nangis ya, katanya kok bekalnya sudah direbut sama Mbak Soleka. Iya. Oh, tadi Mbak Sol udah bilang sama Bu guru, katanya Mbak Sol mau minta maaf sama Mas Alvin. Pin. Aku royo Pin. Rai kelas. Gak ikhlas Bu. Kok minta maafnya seperti itu, Mbak Sol? Kok kayak nggak ikhlas sekali minta maafnya? Minta maaf sama Mas Alvinnya yang bagus toh. Disun. Maaf ya,
Kamu besok jangan gitu lagi ya. Ya, jawab. Ya, terima kasih sekali untuk teman-teman hebat luar biasa. Itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Semoga bisa kita laksanakan bersama-sama. Jadi tidak hanya sebuah hukuman yang bisa kita berikan kepada anak. Hukuman itu adalah titik terendah, titik terakhir yang bisa kita lakukan setelah proses restitusi ini sudah kita laksanakan berkali-kali. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kami berharap bahwa penerapan segitiga restitusi ini bisa berjalan di semua sekolah, di semua dunia pendidikan. Jadi anak itu tetap merasa nyaman, mereka tidak merasa rendah, dan mereka bisa menyadari apa yang sudah menjadi kesalahan mereka sendiri dan mau melakukan sesuatu yang bisa mencerminkan dari keyakinan kelas mereka. Untuk selanjutnya yaitu di menstabilkan identitas tadi, teman-teman bisa mempraktekannya. Mungkin besok kalau ada teman anak murid kita yang melakukan kesalahan, di tahap menstabilkan identitas itu ada beberapa pertanyaan yang bisa kita berikan. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk buat dirimu sendiri? Nah, ini di tahap menstabilkan identitas. Kemudian di validasi tindakan yang salah. Jadi yang kedua adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan di sini tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Demikian untuk pemaparan penjelasan mengenai segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan di sini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan beberapa materi yang sudah saya sampaikan? Monggo jika mau ada yang ditanyakan. Jadi intinya bahwa di sekolah kita harus menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu bisa kita laksanakan jika kita dari masing-masing pribadi itu sudah menyadari dan bertindak dari kemauan diri sendiri. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu harus ada di setiap sekolah, di setiap kelas, agar itu menjadi budaya yang bisa membudaya, yang menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Dan untuk segitiga restitusi, kami harapkan di sini Bapak dan Ibu guru setelah acara diseminasi ini tidak ada lagi kata hukuman kepada anak, tetapi ada tindakan yang berupa penerapan dari segitiga restitusi tadi untuk bisa kita laksanakan bersama-sama. Demikian pemaparan materi saya pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Adriani SPP yang telah menjelaskan pemaparan materi yang sangat jelas sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara tutup, saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas sebelah